adik-adik semua, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di Zona Belajar. Kami setia menjadi media pembelajaran, media edukatif di masa COVID-19 kali ini. Ya, tetap semangat belajar meskipun kita belum bisa bertatap muka, belum bisa belajar secara normal, tapi pembelajaran harus terus berlangsung. Jadi kita setia menjadi media pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, tidak lupa ada Pocari Sweat ya, Pocari Sweat minuman untuk pengganti cairan tubuh. Ada juga Exis XL dan ada Emina yang nanti di segmen 3 jangan lupa ada satu pertanyaan dari narasumber kita yaitu Pak Ridho Rizmi akan memaparkan satu materi tentang konseling lah ya, tentang BK, tentang bimbingan dan konseling. Jadi kali ini episode tentang guru BK, tentang materi tentang konseling, gimana tips efektif belajar di rumah gitu ya. Tanpa berlama-lama kita bacakan biodata narasumber episode kali ini. Ada Pak Ridho Rizmi MPD. Beliau lahir di Bandung 27 September 1995. Riwayat pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 26 Rimbo Kaluang Padang. Ya, beliau mengenyam pendidikan dasar di Pulau Seberang di Padang, SMP Negeri 25 Padang, dan dilanjut ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang. Jadi lahir di Bandung, mengenyam pendidikannya di Padang, nanti kita tanya-tanya ya. Dan dilanjut ke jenjang perguruan tinggi jurusan D3, Diploma 3 Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi UIN Imam Bonjol Padang ya. Dan S1 masuk ke jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan FIP UNP Universitas Negeri Padang. Dan dilanjut pendidikan magisternya di jurusan BK Pasca Sarjana UPI, lulus kemarin ya 2020, minggu kemarin lah Pak Ridho lulus. Tanpa usah berlama-lama kita panggil narasumber yang sangat luar biasa kali ini. Dari guru BK ada Pak Ridho Rizmi MPD. Silahkan masuk studio Pak Ridho. Halo. Halo. Silahkan duduk Pak Ya, terima Ridho kasih, Pak. Rizmi, luar biasa Iya. Pak Ridho. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Iya, boleh. Atau sapa dulu teman-temannya atau adik-adiknya, peserta didiknya dengan bahasa Padang. Oke. Halo sadonyo, siswa-siswiku dimanapun berada. Ini Pak Ridho berasal dari Padang. Oke, luar biasa ya. Itu sapaan dari Pak Ridho untuk kalian semua yang masih semangat belajar di rumah. Pak Ridho ini dari guru BK ya? BK, D3-nya ekonomi. Iya, perbankan syariah. Mungkin ceritalah kenapa tertarik dengan BK. Aduh, ya dulu itu kronologisnya ya. Atau karena dulu pas sekolah sering dipanggil guru BK. Oh, pernah tapi nggak sering ya. Pernah tapi nggak sering. Kenapa nih Pak Ridho? Menarik. Ketertarikan kepada BK itu saya senang mempelajari manusia. Mempelajari aktivitas, Manusia, perilaku, tingkah laku, psikologis manusia gitu ya. Makanya kalau saya lihat di psikologi sebenarnya bisa gitu kan, tapi untuk interaksi untuk siswa kan lebih dekatnya BK gitu. Ya, jadi untuk kesulitan belajar ya khususnya dalam pembelajaran ada kesulitan, ada hambatan itu guru BK lah intinya. Iya. Nah, ngomong-ngomong, apakah guru BK itu memang identik harus sangar? Kalau kan image-nya dari dulu memang ke BK tuh takutnya gurunya dan memang takut dipanggil orang tua, takut macam-macam lah BK itu image-nya gitu. Nah, Pak Ridho tipenya gimana Pak Ridho? Ya, Friendly? Ya sebenarnya guru BK itu rata-rata ya di sekolah lain pun dianggap jadi polisi sekolah. Polisi sekolah, boleh. Polisi sekolah. Itu dimanapun image itu udah tertanam di siswa gitu. Di siswanya. Nah sebenarnya bukan begitu gitu. Nggak sangar guru BK, cuman kan ada pendekatan-pendekatan yang semestinya harus didekati oleh siswa dengan cara tertentu gitu. Oke, ya jadi tidak asal marah ya, tidak asal dengan cara-cara yang lain, tapi memang ada
mekanismenya lah ya. Iya, ada Nah, itu mekanismenya. tentang guru BK khususnya Pak Rido Rismi. Sekarang mau menjelaskan atau mau memaparkan materi tentang apa nih Pak Rido? Saya mau menjelaskan materi tentang, karena kita BDR ya, BDR. selama pandemi lebih menjelaskan tips belajar efektif di rumah. Oke, menarik. Tips belajar efektif di rumah. Jadi kalian meskipun belajar di rumah tapi tetap bisa menyaring, tetap bisa mendapatkan materi yang memang efektif gitu ya. Iya, benar. Ya, materinya banyak tapi tetap harus intinya tuh harus dapat gitu ya. Iya, Nah, nanti akan dipaparkan triknya, tipsnya atau masukannya, sarannya dari Pak Rido berdasarkan dengan keilmuan lah ya, Iya, dengan dasar guru BK itu, bimbingan dan konseling. iya. Oke. Semangat Pak Rido, udah siap? iya, semangat banget ini. Oke, tanpa harus berlama-lama kita persilahkan Pak Rido untuk memaparkan materinya, tapi jargon dulu Pak Rido. Oh, jargon dulu, oke. Mungkin sudah pernah nonton tahu? Udah pernah nonton. Contohnya gimana? Zonanya para pelajar. Oke, mantap, Wah, luar mantap. biasa penonton Oke. setia. Tapi saya lupa, nanti ada ini ya, ada giveaway dari Emina. Kalian tetap tonton Zona Belajar kali ini karena akan ada satu pertanyaan dari Pak Rido ya. Nanti kalian ketik di kolom komentar di live chat, nanti kita pilih 2 pemenang yang beruntung ya. Selain itu ada Pokari dan Exis XL untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Oke, jargon ya. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3, Zona Belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat menyaksikan pemaparan materi dari Pak Rido Rismi. Oke. Sayang, buruan! Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Halo Niners, ayo ikutan Youth Virtual Showcase supported by Bintang SMA 2020. Dan jangan lupa submit video kalian karena batasnya cuma sampai tanggal 16 September. Pantengin terus acaranya karena nanti tanggal 22 September bakal ada special performance dan pengumuman pemenangnya. Stay tune ya. Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Tempat belajar yang menyenangkan. Ruang kelas nyaman, asyik banget cara mengajarnya. Hei, ayo deh, kita lihat kesini. Fasilitasnya lengkap. Semua fasilitas ini tersedia di lebih dari 80 cabang Neutron Yogyakarta. Pengolahan data hasil ujian pun cepat dan akurat. Minat dan bakat siswa Neutron akan lebih terasah dan terarah. Yuk gabung di Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Oke, assalamualaikum adik-adik semuanya. Perkenalkan, tadi saya sudah dikenalkan oleh host. Secara singkat, saya Rido, guru BK di SMA 9 Bandung. Di sini saya akan mencoba memaparkan, karena kita selama pandemi ya, kita sering belajar di rumah atau PJJ, belajar jarak jauh atau belajar daring gitu. Nah, gimana sih sebenarnya kiat-kiat kita belajar efektif? Karena kita sekarang banyak nih belajar di rumah gitu. Nah, sebelumnya nanti teman-teman yang nonton jangan heran ya, logat saya logat Sumatera ya. Jadi sangat jelas gitu kan. Nah, baik, tips belajar efektif di rumah. Yang pertama itu belajar di waktu yang tepat. Nah, jadi sebenarnya belajar daring ini waktunya itu fleksibel gitu. Kita bebas menentukan kapan aja gitu.
Nah, jadi teman-teman semua nggak usah ragu mau belajar kapan, tergantung kenyamanan sendiri gitu. Ada yang belajar itu nyamannya ba'da subuh di pagi hari. Ada juga yang nyamannya belajar siang gitu kan, setelah jam 12-an gitu. Ada juga yang belajarnya malam gitu, ba'da maghrib gitu. Jadi teman-teman semua nggak usah takut. Jadi di belajar di rumah ini kan kita lebih fleksibel gitu. Ketimbang di sekolah kita masuk pagi, mulai kalau di SMA 9 jam 6.45 sampai sore lagi gitu kan. Nah, sebenarnya bagi teman-teman yang memanfaatkan momen ini bagus karena pembelajaran lebih ringan, lebih ramping dan waktu lebih bisa diatur. Nah, mestinya di setiap sekolah mungkin ya di SMA 9 pun juga waktu pembelajaran daring yang wajib diikuti oleh setiap siswa itu ada diatur oleh sekolah. Nah, di SMA 9 itu dari Senin sampai Jumat mulai jam 8 hingga jam 12. Nah, untuk siswa SMA 9 wajib mengikuti waktu yang telah ditentukan pada waktu-waktu itu. Nah, kan nanti ada pertanyaan, Pak, kenapa ya kan fleksibel gitu. Pembelajaran daring itu bebas waktunya, kenapa sekolah ngatur? Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman di sekolah, sekolah normal gitu kan, tatap muka, setiap pagi jam 6.45 misalnya, kalau Senin masuk ada upacara, kalau telat ada sanksi disiplin. Nah, sekolah juga mengupayakan pendidikan disiplin itu tetap berjalan selama BDR. Nah, salah satu tujuan jam-jam itu ditentukan, wajib diikuti, itu untuk membangun kedisiplinan gitu. Bisa nggak selama BDR ini belajar di rumah, teman-teman bisa ikut kedisiplinan gitu. Nah, jadi bagi teman-teman atau orang tua juga yang nonton, nah sebenarnya ada dari sekolah itu. Jadi kenapa heran, Pak, anak saya kok jarang ya mengikuti pembelajaran daring? Sebenarnya sekolah buat pembelajaran nggak sih? Nah, sebenarnya ada. Jadi orang tua bisa cari tahu melalui wali kelas, pihak sekolah gitu, kapan pembelajaran daring wajib yang diikuti. Nah, sebenarnya ada. Nah, itu tujuannya tadi salah satunya adalah untuk membangun kedisiplinan, untuk membangun kerapian. Karena kan kalau bagi yang Zoom, pertemuan tatap muka kan diwajibkan juga pakai seragam gitu. Nah, membangun kerapian, kebersihan, tetap kita bagaimana seperti di sekolah gitu. Nah, bahkan lebih ramping pembelajarannya itu lebih sedikit gitu kan, dari jam 8 loh. Biasanya mulai kita 6.45 sampai jam 12 lagi. Nah, sebenarnya teman-teman yang memanfaatkan peluang ini sangat bagus gitu. Karena bisa belajar lebih leluasa. Nah, setelah jam 12 misalnya kan nggak ada lagi, ya boleh belajar apa lagi. Kalau misalnya di sekolah harus belajar ini, setelah zuhur misalnya matematika, atau setelah zuhur biologi. Nah, teman-teman boleh belajar apa lagi setelah pembelajaran wajib itu diikuti. Nah, jadi kan nggak harus teratur lagi. Jadi teman-teman bisa memanage sendiri pembelajaran itu. Nah, jadi manfaatkanlah peluang ini, momen ini untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Oke, kita lanjut. Gunakan aplikasi belajar. Nah, pasti teman-teman sebelumnya selain nih ada Zoom, Classroom, YouTube, pasti sebelumnya sebelum pandemi belajar biasa mungkin ada yang jarang bertemu dengan Zoom meeting, ada yang jarang bertemu dengan Google Classroom. Kalau mungkin YouTube udah banyak yang menggunakan, yang udah nonton sebelum pandemi pun juga begitu gitu kan. Nah, coba kan ada nih aplikasi belajar yang dapat dimanfaatkan, yang sebenarnya kita baru tahu. Ada juga e-book, buku elektronik. Jadi dengan aplikasi-aplikasi belajar yang ada, kita lebih leluasa memanfaatkan, menambah ilmu pengetahuan kita. Kalau di sekolah misalnya ya ada buku paket, buku pembelajaran gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat di searching di Google gitu, pengetahuan apa lagi yang harus kita dapatkan misalnya. Boleh pengetahuan selain mata pelajaran boleh, tapi yang wajib jangan ditinggalkan gitu. Contohnya apa gitu kan, kalau teman-teman ingin tahu, kalau seandainya teman-teman contoh ya pembelajaran yang di luar
pembelajaran wajib itu kalau teman-teman lihat di luar sana di bandara gitu kan, kenapa pesawat terbang itu kalau keluar dari lapangan parkirnya didorong gitu. Masa maju bisa, mundur nggak bisa sendiri gitu kan. Nah itu bisa dicari, kan pengetahuan baru itu. Nah bisa dicari kenapa gitu. Nah terus kenapa di negara kita, di Indonesia, di pinggir jalan itu banyak kabel-kabel listrik berlewatan. Nah kalau di luar negeri nggak banyak kabel listrik itu. Nah sebenarnya dari pihak penyelenggara atau PLN itu udah menjelaskan kenapa tipe listrik di negara kita seperti ini, tipe listrik di negara ini. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan baru dengan BDR ini yang semestinya teman-teman dapat memanfaatkan gitu momen ini gitu. Nah seperti Zoom, tatap muka, Google Classroom untuk mengumpulkan tugas, YouTube misalnya. YouTube banyak tuh belajar-belajar yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya teman-teman bisa nonton di 9 TV streaming ini. Lihat deh video kita sebelumnya, itu pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilakukan. Bisa ditonton lagi gitu. Oke, kita lanjut. Sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, jadi di selama ini di BDR kita mampu kita sendiri lah yang mengatur kenyamanan belajar sendiri. Jadi spot-spot ternyaman di rumah itu kita bisa manfaatkan gitu. Nah jadi dengan tempat yang nyaman, tempat yang menyenangkan bagi kita, cenderung pembelajaran itu mudah diresapi. Pembelajaran itu mudah kita dapat, mudah kita tangkap sendiri gitu. Nah seperti apa misalnya? Boleh belajar di kamar sendiri dengan meja belajar gitu kan, boleh di taman gitu, dengan dengan angin sepoi-sepoi, dengan ada kehijauan tumbuh-tumbuhan gitu. Nah kebanyakan ya kebanyakan pelajar itu banyak yang belajar itu sambil rebahan gitu. Nah pertanyaannya apakah memang nyaman ya? Jadi rata-rata kalau pelajar ditanya nyaman nggak belajar sambil rebahan, mereka rata-rata menjawab nyaman gitu. Nah sekarang pertanyaannya sebenarnya boleh nggak sih belajar sambil rebahan itu gitu? Nah ini bagus, belajar sambil rebahan itu sebenarnya tidak baik, terutama bagi kesehatan. Nah selain bagi kesehatan juga konsentrasi. Terus kalau kebablasan bisa ketiduran, akhirnya belajar nggak jadi gitu. Nah dari segi mata sebenarnya nggak baik. Nah gimana lebih baiknya nih, ada seperti di gambar itu kan di kamar gitu. Di meja, ada kursi. Kalau bisa kursinya ada senderan gitu. Terus bisa menulis dengan nyaman di meja gitu. Nah lebih baik seperti itu, ada meja, ada kursi pakai senderan gitu. Kalau rebahan dianjurkan jangan, karena bisa mengganggu kesehatan, terus konsentrasi juga kurang, terus akhirnya kebablasan juga bisa, dan akhir ketiduran, dan belajar pun jadi nggak jadi. Nah jadi teman-teman pun nggak bisa mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Nah kemudian atur tempat belajar yang senyaman mungkin. Nah tadi sediakan tempat belajar sendiri, sekarang atur. Jadi misalnya ya seperti di gambar nih, ada meja, ada kursi, pengen di meja itu nggak gersang gitu kan, jadi kasihlah tanaman gitu. Nah mungkin ada yang nyaman gitu, terus dikasihlah lampu yang kelap-kelip gitu, yang berkedip-kedip biar kelihatannya indah kamar gitu kan. Jadi untuk mengatur itu ya selera masing-masing gitu. Jadi teman-teman lebih bisa mengatur, lebih bisa memanfaatkan momen, bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi bebas mau ingin seperti apa, atur nyaman. Ada juga yang belajar dengan bermain dengan hewan peliharaan, misalnya ditaruh di meja belajar seperti akuarium kecil sambil melihat ikan berenang gitu kan sambil belajar. Ada yang seperti itu. Jadi kita atur sendiri gitu. Jadi dengan kenyamanan, dengan aturan sendiri, kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan pembelajaran. Sebenarnya jadi teman-teman untuk seperti ini belajar di rumah, manfaatkanlah momen-momen seperti ini untuk menambah wawasan. Kemudian kita lanjut.
sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Nah, jangan kira belajar di rumah ini tidak seperti di sekolah, harus lengkap dengan alat-alat gitu, alat-alat tulis misalnya seperti pensil, pulpen, terus penghapus, tip X dan yang lain-lainnya. Nah, itu sangat sangat diperlukan saat belajar di rumah. Terus sekarang kita belajar daring, butuh perangkat elektronik. Nah, jadi misalnya ya contoh kita lagi belajar gitu kan, lagi Zoom meeting dengan guru, dengan teman-teman yang lain. Terus ada hal-hal penting yang seharusnya kita bisa tandai gitu, poin-poin penting gitu. Nah, nanti kalau nggak ada misalnya stabilo, nah cari lagi, nggak konsentrasi lagi, cari beli keluar gitu kan. Kalau dengan lengkap ada langsung gitu. Terus misalnya terjadi kesalahan penulisan saat belajar, tapi nggak lengkap alat-alat tulisnya. Nah, kan pada akhirnya nggak konsentrasi lagi, cari perasaan ada kemarin ya tip X-nya taruhnya di sini, jadi nggak konsentrasi lagi gitu. Makanya sebelum belajar lengkapi dulu alat-alatnya, pastikan alat-alat yang dibutuhkan itu ada gitu. Nah, selama BDR kita juga melalui elektronik, pasti kebanyakan melalui alat-alat elektronik kita menggunakan, terutama nih headset seperti itu, HP atau laptop gitu kan. Misalnya lagi Zoom meeting gitu kan, atau lagi denger YouTube tiba-tiba suaranya mati gitu kan. Nah, ada headset. Nah, kita bisa ada alternatif lain, atau suaranya kurang jelas, kecil gitu. Kita bisa pasang headset. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sangat penting untuk disiapkan selama BDR gitu. Jangan nantilah bisa, nanti kalau misalnya nggak suaranya kecil bisa diambil, kan pada akhirnya nggak konsen gitu. Nah, jadi dianjurkan alat-alat untuk belajar itu disiapkan, tidak hanya alat tulis tapi perangkat elektronik yang dibutuhkan juga. Kemudian selama BDR kita sangat penting dengan koneksi internet. Nah, jadi pastikan koneksi internet itu baik, bagus, optimal gitu kan. Nah, apapun provider yang teman-teman pakai, insya Allah sinyalnya atau koneksinya bagus. Nah, terus ada teman-teman yang bilang, Pak, saya nggak ada sinyal untuk video Zoom atau YouTube, nggak ada sinyal gitu. Nah, bagi teman-teman yang di Bandung ya, terutama di Bandung Raya gitu, untuk seluruh provider itu di Bandung itu bagus sinyalnya. Nah, insya Allah bagus, seluruh provider itu di Bandung bagus. Nah, mungkin teman-teman yang nonton ini selain siswa 9 gitu kan, nah ada di wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal, nah itu bisa jadi. Jadi dengan alasan siswa yang di Bandung tidak ada sinyal, itu aneh gitu kan. Nah, aneh. Jadi untuk ada sinyal itu di Bandung rata-rata pasti ada sinyal. Mungkin pada momen-momen tertentu tidak ada sinyal itu seperti cuaca yang kurang bagus, angin badai misalnya kan, ya seperti itu, mungkin ada gangguan dalam provider sesaat, itu mungkin ada seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman yang punya kakak juga yang sekolah, adik juga sekolah BDR, adik yang di bawahnya lagi juga SD BDR juga pakai daring gitu kan. Nah, sebaiknya kita pakai wifi aja biar hemat. Saya berkunjung ke rumah-rumah siswa, rata-rata yang beberapa kakak adiknya yang sekolah BDR daring itu pakai wifi lebih hemat dan lebih sinyal lebih bagus. Tapi tidak masalah untuk semua jaringan internet, semua bagus, semua bisa dijalankan, dan terutama di Bandung bagus untuk seluruh provider itu. Masuk ke poin ketujuh. Yang ketujuh itu sediakan cemilan yang cukup. Nah, jadi teman-teman ini adalah merupakan bonus dalam pembelajaran efektif. Jangan hal ini menjadi beban gitu buat mulai belajar, karena kalau nggak ada cemilan misalnya nggak konsen atau nggak mau belajar gitu. Atau di sini kan dijelaskan sediakan yang cukup. Nah, harus beli ke mall dulu, terus kayak belanja. Jadi kan nggak efektif buat belajar. Nah,
cemilan yang cukup itu seperti apa? Misalnya yang ada aja di rumah, atau buat kalaupun beli deket, misalnya warungnya depan rumah gitu. Nah jadi menyediakan cemilan ini nggak harus wajib gitu. Ada yang benar-benar nyaman karena ada cemilan, karena kan selama belajar daring itu kita biarpun nggak mengeluarkan tenaga fisik, tapi pikiran kita terus berpikir, itu membuat tubuh juga lelah gitu. Nah, hal itu perlu asupan dari cemilan ini gitu. Jadi bukan karena kita lelah fisik, bukan, tapi kita memang butuh untuk konsentrasi juga gitu. Nah, ada yang nyaman dengan cemilan ini gitu. Jadi anjurannya sediakanlah cemilan yang cukup gitu. Kemudian lanjut, jauhkan benda-benda yang membuat kurang fokus gitu. Nah, ini cenderung terjadi kebanyakan dari pelajar Indonesia nih. Nah, benda-benda itu apa contohnya? Seperti televisi, seperti mainan, game gitu kan. Nah, jadi kalaupun belajar daring nanti diselingi dengan bermain game gitu, pada akhirnya kan nggak efektif gitu, nggak konsentrasi gitu. Terus nggak efektif untuk menjalani pembelajaran. Jadi teman-teman untuk hal ini, benda-benda yang kurang fokus jauhkan dulu. Tanamkan dalam prinsip sendiri, punya waktu belajar misalnya selama sejam gitu. Ya selama sejam itu benar-benar belajar gitu. Yang kurang fokus jauhkan dulu. Misalnya kalau televisi matikan dulu gitu kan. Kalau mainan dijauhkan dulu gitu. Nah benar-benar kan kita yang guru nggak bisa memantau, mengamati teman-teman yang jauh di sana belajar daring. Jadi benar-benar itu prinsip sendiri, tanamkan dalam diri sendiri untuk bisa belajar lebih efektif, menjauhkan benda-benda yang kurang fokus ini. Jangan bermain game dulu dan lanjutkan pembelajaran sampai selesai dulu. Kemudian pastikan ruanganmu punya pencahayaan yang baik. Nah, ini penting nih, menyangkut kesehatan juga. Jadi pencahayaan ini kalau redup atau pencahayaannya nggak bagus, itu juga mengganggu konsentrasi. Pembelajaran juga nggak nyaman. Terus kesehatan mata juga terganggu. Coba deh kalau misalnya belajar normal di sekolah, misalnya cuaca mendung gitu, redup, gelap gitu. Ada keinginan nggak buat hidupin lampu? Pasti. Biar apa? Biar lebih terang dan suasana hati lebih bagus. Dengan terang itu lebih bagus, lebih punya ide-ide baru gitu. Coba deh kalau punya pencahayaan yang bagus, lebih ada kita lebih terbuka pikirannya untuk belajar gitu. Dan di sisi lain juga kesehatan mata juga terjaga untuk pencahayaan yang baik ini. Kemudian cari tahu cara belajar yang sesuai gitu. Jadi setiap individu itu punya cara belajar yang berbeda-beda. Nah, seperti apa? Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada yang suka dengan ketenangan. Jadi belajar sendiri di dalam kamar. Ada yang suka sambil ngemil gitu. Nah, jadi cari tahu diri kamu sendiri gimana fokusnya belajar untuk lebih efektif itu apa aja gitu. Ada yang dengan ketenangan, kalau Bapak sendiri itu suka ketenangan di kamar, itu idenya lebih keluar gitu. Terus sambil ngemil juga gitu kan. Jadi cari tahu cara belajar kamu yang sesuai gitu kan. Nah, itu yang dikemukakan, yang dilakukan. Nah, kalau misalnya teman-teman di sekolah normal, itu biasanya sekolah kita menyelenggarakan tes IQ. Nah, di tes IQ itu dijabarkan lagi cara belajar setiap siswa. Selain skor, nilai IQ yang dikemukakan juga ditampilkan juga cara belajar. Ada yang suka dengan audio, dengan suara, dengan visual, dengan gambar atau dengan video, atau kinestetik dengan gerak-gerak tubuh. Nah, setiap orang punya cara belajar yang nyaman, cara belajar masing-masing itu berbeda-beda. Kemudian yang ke-11, nikmati hiburan. Nah, apakah tadi seperti yang Bapak sebutkan, apakah bermain game nggak boleh? Boleh, tapi tidak berlebihan gitu. Nah, bermain game itu boleh, tapi tidak berlebihan dan ditarget. Misalnya setelah belajar dari jam 8 sampai jam 12 misalnya. Ya misalnya bermain game jam 10 menit.
atau 15 menit gitu. Nah, gimana biar nggak kecanduan? Sebenarnya biar nggak kecanduan itu dengan target itu. Jadi tanamkan dalam diri 10 menit, udah 10 menit, jangan sampai kelupaan yang lain, sholat, makan yang lain-lain gitu. Nah, ditarget untuk game ini gitu. Nah, jangan upayakan game-game yang tidak mengalami kecanduan, game online-nya yang biasa aja gitu. Nah, terus ada yang suka nikmati hiburan itu bermain dengan hewan peliharaannya, terus ada yang suka bermain outdoor di sekitar rumah seperti bermain kelereng gitu. Ada yang suka bercocok tanam gitu. Nah, hiburan itu dilakukan, kalau bisa dilakukan dengan secukupnya, tidak berlebihan, tetapi bisa menghibur diri dan merefreshing pikiran untuk belajar gitu. Jadi bukannya nggak boleh, tapi tetap dikendalikan gitu ya. Tetap jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan itu tidak baik gitu. Kita lanjut, tetap terhubung dengan teman gitu. Nah, selama BDR ini nggak jarang bertemu dengan teman, terutama bagi siswa baru. Nah, Bapak nih yang pegang kelas 10 belum ketemu sama kelas siswa yang Bapak bina itu belum ketemu sama sekali. Nah, kalau SMP bagi kelas 7 gitu kan pasti belum ketemu sama teman-temannya yang baru gitu. Mungkin ketemunya hanya teman-teman yang satu sekolah dulu gitu. Nah, bagaimana caranya tetap terhubung dengan teman, komunikasi ya terus teleponan atau video call bebas gitu. Tetap dengan terhubung biar menjalin komunikasi dengan baik. Boleh dengan WhatsApp nih, ada boleh SMS, mungkin jarang yang menggunakan SMS lagi, boleh Telegram, lain. Pastikan tetap terhubung dengan teman untuk membangun relasi, membangun interaksi dengan teman, untuk membangun keakraban dengan teman gitu. Karena kebutuhan manusia itu salah satunya adalah berinteraksi dengan orang lain atau bersosial dengan orang lain. Nah, tetap terhubung, jangan sampai diam-diaman gitu kan. Terus jangan sampai juga dicari target, misalnya bagi siswa baru gitu kan. Wah, dicari anggota grupnya, wah iya bagi yang cowok nih ada yang cantik nih misalnya kan. Dicari di chat personal itu aja yang di chat. Jadi nggak itu teman kalian itu banyak gitu, nggak itu aja gitu. Banyak dan bangun relasi lebih banyak lagi. Kemudian lakukan kegiatan yang menyenangkan. Nah, seperti apa? Ada yang suka menyiram tanaman sehari-harinya, menanam tanaman gitu. Ada yang suka dekorasi kamar yang menyenangkan, misalnya wah bosan nih dengan kamar segini. Nah, ingin diubah lagi, didekorasi kamar boleh gitu. Ada yang suka membaca novel gitu. Ada yang suka dengan bernyanyi gitu. Lakukan hal-hal yang menyenangkan seperti itu. Ada yang suka dengan bermain hewan peliharaannya. Bagi yang punya adik, ada yang suka bercanda, bermain dengan adiknya gitu. Jadi lakukan hal-hal menyenangkan seperti itu biar refresh lagi pikirannya dan lebih mudah untuk menyerap pelajaran gitu. Kemudian kita lanjut, yang ke-14 adalah olahraga di rumah. Nah, ini yang terakhir. Jadi selain kan kita banyak di rumah aja nih. Nah, jadi olahraga lah di rumah. Kan olahraga itu nggak harus keluar rumah. Bisa seperti ini, push up, misalnya sit up dan yang lain-lain. Kita bisa lakukan di rumah dan nggak harus keluar rumah gitu. Lakukan hal ini rutin setiap hari biar teman-teman tetap segar, tetap fresh dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, di video sebelumnya episode olahraga, Bu Rahma dan Pak Rizal pernah jelaskan bahwa setiap bangun tidur upayakan untuk olahraga ringan, untuk senam ringan gitu, biar otot-ototnya kencang dan bisa seger dalam beraktivitas sehari-hari gitu. Nah, itu anjuran sebenarnya. Saran biar teman-teman melakukan itu, badan tetap sehat, terus menjalani aktivitas sehari-hari lebih mudah dan lebih fresh gitu. Nah, teman-teman bisa lihat video-video kita sebelumnya, pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan. Tadi kan gunakan aplikasi belajar seperti YouTube. Itu bisa teman-teman lihat di 9 TV streaming di video-video kita sebelumnya. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi dari Bapak. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap di rumah, jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, terus pakai masker kalau ada hal penting untuk keluar rumah, cuci tangan, pakai hand sanitizer, tetap jaga kesehatan diri dan lakukanlah belajar semampunya untuk mencapai cita-cita. Nah, terutama nih kelas 10, Bapak yang pegang kelas 10 nantinya
ini masih awal buat teman-teman bisa masuk perguruan tinggi negeri, terutama melalui jalur rapor SNMPTN. Ini masih awal, teman-teman bisa bentuk dari awal nilainya sendiri sesuai keinginan. Makanya kelas 10 Bapak anjurkan belajar giat dari sekarang untuk mengejar cita-citanya ke perguruan tinggi negeri. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Maaf kalau punya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, buruan. Jangan mau dibikin lombok. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Apapun aktivitasmu, your true bestie selalu bersamamu. Ayo Tania! 20 detik yang menutup aktivitasmu jadi perfect. Bahkan di saat yang tak terduga sekalipun. Nih, cuma 20 detik. Emina Bright Stuff Face Wash dengan ekstrak summer plum dan vitamin D3 yang membersihkan, mencerahkan, dan menyegarkan sepanjang hari. Emina Bright Stuff Face Wash, your beauty bestie. Cuma 20 detik. Oke, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di segmen 3. Di segmen 3 ini, di episode bimbingan dan konseling ini ada Pak Ridho Rizmi ya. Iya. MPD Magister Pendidikan yang sudah menjelaskan tentang tips efektif belajar di rumah ya. Tentang kesulitan belajar. Nanti dijelaskan oleh Pak Ridho juga. Intinya kita didukung oleh Pocari Sweat, tidak lupa saya promosikan ada Pocari Sweat, minuman pengganti ion tubuh, ada XL, provider yang luar biasa, dan Emina. Sesuai janji saya di segmen 1 ada giveaway untuk kalian yang beruntung ya. Menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Pak Ridho sekarang. Silakan Pak Ridho. Oke, tadi Bapak menjelaskan bahwa kalau kita tes IQ itu akan muncul skor IQ kita. Oke. Nah, tidak hanya itu, tes IQ akan memunculkan tiga cara belajar gitu. Nah, coba sebutkan 3 cara belajar yang Bapak sebutkan saat materi tadi. Nah, clue pertama nih, audio. Nah, yang 2 lagi. Coba teruskan dan sebutkan 2 lagi cara belajar. Oke, jadi pertanyaannya cara atau gaya belajar siswa ya. Pak Ridho minta 3, kalian isi di kolom komentar, nanti kita pilih yang beruntung. Oke, Iya, Pak Ridho. siap. Oke, ya. Luar biasa pemateriannya, sangat menginspirasi, tipsnya luar biasa, efektif untuk pembelajaran di rumah intinya ya di masa Covid ini. Ngomong-ngomong ini Pak Ridho dari Padang ya. Iya, Dari Padang ya, luar biasa. Kesini belajar atau masuk ke UPI itu tahun berapa dulu? S2? Oh ya, kan saya masuk S2 itu 2018. 2018. Jadi lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu, alhamdulillah ya, Magister Pendidikan, bimbingan konseling. Nah, ada pertanyaan yang masuk ke kita nih Pak Ridho. Ada pertanyaan 1, selama belajar di rumah, tidak sedikit siswa yang menjadi kecanduan main game. Ya, ini mungkin hampir semua lah ya, senang main game, tapi bedanya senang main game yang berlebihan dan ada yang bisa mengatur gitu ya. Nah, ini yang berlebihan tuh cara menghilangkan kecanduannya gimana? Ya, di sini ya ada beberapa tips untuk menghilangkan kecanduan main game bagi yang sudah terlanjur gitu. Bagi yang belum terlanjur, Bapak sarankan sebaiknya game-game yang berporsi besar nggak usah dulu. Nanti takut terlanjur kecanduan. Yang pertama, bagi yang kecanduan itu pasang niat dan batasi waktu bermain gitu. Jadi pasang prinsip sendiri dan memang batasi waktu bermain. Kemudian yang kedua, jangan lupa cari hobi lain yang lebih bermanfaat. Jadi selain untuk menghilangkan kecanduan, kita harus cari dulu cadangan hobi yang lain untuk menghilangkan kecanduan. Kemudian yang keempat, atur lagi aktivitas sehari-hari kita. Jadi jadwal lagi, reschedule lagi apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, supaya kecanduan itu bisa diatasi. Kemudian
kan game online ada yang mengeluarkan duit untuk misalnya beli level, beli ini gitu kan. Jadi harus batasi budgetnya. Jadi jangan royal untuk game gitu. Kemudian yang terakhir kontrol diri dan jangan terpengaruh dengan hanya game gitu. Mungkin itu aja Pak ya. Luar biasa ya. Jadi tipsnya seperti yang Pak Rido jelaskan. Jadi intinya kalau saya simpulkan, anak-anak bermain game itu kecanduan itu karena banyaknya waktu luang. Nah, Waktu luang, nggak ada kesibukan, nggak ada aktivitas lain, nggak ada hobi lain yang tadi Pak Rido jelaskan, mungkin larinya ke game. Udah awal-awal nyoba kesananya, wah rame kecanduan jadi gitu ya. Jadi intinya isi dengan hobi yang lain, olahraga bisa ya Pak Rido ya. Iya. Olahraga terus aktif di kegiatan lingkungan ya. Intinya isi aja waktu luang kalian daripada mulai main game nantinya mulai kecanduan gitu ya. Main game boleh kata Pak Rido ya. Boleh, jangan berlebihan. Jangan ya. berlebihan Jangan gitu ya. berlebihan. Nah, untuk pertanyaan kedua, kendala yang biasa dialami ya oleh siswa selama pembelajaran di rumah tuh yang Pak Rido deteksi, yang Pak Rido tahu di lapangan apa? Ya, ya saat ini BDR ini fenomena yang Bapak lihat itu kebanyakan siswa itu nggak bisa bagi waktu karena punya kuota internet lebih banyak bermain game ketimbang untuk belajar kuotanya. Nah, saya khawatir ada beberapa sekolah yang kasih kuota, sebaiknya memang peran orang tua sangat penting di sini. Dan seperti yang awal tadi, pasang niat benar-benar untuk belajar karena kecanduan itu memang bisa diatasi, tapi hanya ada kemauan sendiri untuk mengubahnya. Luar biasa. Jadi peran orang tua sangat vital ya di sini ya. Benar. Selama BDR karena kita juga mengontrol ke rumah kan sulit ya. Sulit Pak Rido ya. sekarang, jarak jauh Mungkin juga. Pak Rido juga sebagai guru BK pernah home visit gitu. Oh iya sering. Ya. Mungkin dengan siswa-siswa yang kesulitannya sudah parah gitu. Iya udah parah yang gak respon lagi gitu di pembelajaran gitu. Jadi daripada kalian diontrong sama Pak Rido ke rumah, mending belajar yang benar ya. Karena kalau udah di home visit itu pada malu orang tuanya, oh kok sampai gurunya kesini gitu, sampai gurunya kesini nggak pernah loh selama ini kakak kamu sampai dikunjungi guru, oh ini udah jadi malu gitu. Jadi jangan sampai mempermalukan orang tua ya. Iya, Ya. benar. Malunya luar biasa. Iya. Yang ketiga nih pertanyaan terakhir Pak Rido. Selama BDR atau belajar di rumah, sekolah menerapkan jadwal pembelajaran jarak jauh kurang lebih 4 jam pelajaran sesuai anjuran pemerintah. Nah, menurut Pak Rido apakah itu cukup atau kurang atau lebih atau gimana? Kalau ya seperti yang Pak Rifki tadi, sebenarnya kecanduan itu kan banyak waktu luangnya. Nah, sebenarnya menurut saya masih kurang sih. Masih kurang ya? Masih kurang. Harus sampai jam 4 ya? Iya, kita bikin seperti sekolah biasa gitu, biar lebih terkendali lagi buat gadgetnya gitu. Tapi memang kita juga sebagai guru mempersiapkan pembelajaran ini sangat luar biasa ya. Iya, benar. Dari awal mempersiapkannya sampai pelaksanaannya butuh persiapan yang matang gitu Iya, ya. lebih banyak. Luar biasa pemaparan materi dari Pak Rido, bimbingan dan konseling ini sangat menginspirasi untuk kalian yang sedang belajar di rumah di masa Covid ini. Sebagai closing statement mungkin ada 1 patah, 2 patah kata kalimat yang mau disampaikan pada anak-anak, silahkan. Oh iya, pakai bahasa daerah saya nih. Boleh. Tapi nanti ditranslate. Oke, boleh. Oke. Kalau bahasa Padang seperti ini. Kawan-kawan kesadonyo tetap stay yo di 9 TV streaming, jangan beralih ke channel lain karena di 9 TV streaming menyajikan media edukasi. Jadi tetap di 9 TV streaming. Ditranslate Pak? Saya coba ya. Coba. Kawan apa? Perkata. Kawan-kawan sadonyo. Kawan-kawan sadonyo. Apalagi? Tetap stay di 9 TV streaming. Tetap stay di 9 TV streaming, nggak ada bedanya. Oh iya. Jangan pindah yo di channel lain gitu. Jangan pindahnya di channel lain. Oke. Karena 9 TV streaming menyediakan 9 TV streaming menyediakan
media edukasi untuk pembelajaran. Media edukasi Untuk pembelajaran. untuk pembelajaran. Iya. Luar biasa, saya belajar bahasa Iya, walaupun Minang. sedikit-sedikit, Luar ya. biasa ya, Indonesia kaya sekali. Oke, ya. Terima kasih atas pemateriannya Pak Ridho Rizmi Iya. MPD. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke studio kita. Oke, ya. Ya, Oke, bisa siap. ya? Boleh. Kita Siap sangat kok. menerima kedatangan dari Pak Ridho. Iya. Kita tutup saja dengan jargon. Oh, jargon yang tadi. Jargon yang tadi Oh, ya. Oke, boleh. Oke. Zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, dadah. Sampai jumpa di episode mata pelajaran lainnya. Terima kasih. Oke.